wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anak kelas 7 yang Ibu banggakan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, supaya nanti pembelajaran yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita belajar tentang sifat-sifat bagi Allah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran sifat-sifat bagi Allah. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami dengan baik pengertian dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Kemudian, tujuan yang kedua, diharapkan siswa mampu menyebutkan nama-nama sifat-sifat bagi Allah. Yang ketiga, siswa bisa menunjukkan dalil kebenaran dari sifat-sifat bagi Allah. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat bagi Allah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bagi Allah. Sifat-sifat bagi Allah adalah Allah itu zat yang maha pencipta dan maha kuasa atas alam semesta beserta isinya. Nah, sifat-sifat bagi Allah yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama yaitu sifat wajib Allah. Yang kedua adalah sifat mustahil Allah. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz Allah. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 20. Wah, banyak sekali. Nah, maka dari itu Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang lagu tentang sifat-sifat wajib Allah supaya kalian lebih mudah dalam mengenali sifat-sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Wujud artinya ada, widam terdahulu, bako artinya kekal, mukhalafatul lil hawadithi, berbeda-beda dengan makhluknya, wiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, wadaniyat maha esa, kudrot artinya kuasa, wadaniyat maha esa, kudrot artinya kuasa, irodat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat artinya hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara, qadiran yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, hayyan yang maha hidup, sami'an yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, mutakaliman maha berbicara, basiran yang maha melihat, mutakaliman yang berbicara. Nah, asik bukan belajar sambil bernyanyi?
Mari kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, yang bi nafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat ini ada 7. Di antaranya yaitu qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Yang keempat yaitu sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, pada sifat ma'ani ini itu ada 7, yaitu qadiron, muridan, aliman, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Pembahasan yang kedua yaitu sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat atau kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Sifat mustahil Allah itu jumlahnya juga ada 20. Mari kita belajar dan mengenali tentang sifat mustahil Allah. Baik, lanjut penjelasan yang ketiga yaitu sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah adalah kebebasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Atau di dalam kitab-kitab tauhid ini disebut sebagai fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Pembahasan yang terakhir yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat bagi Allah. Di antaranya yaitu percaya dan meyakini bahwa Allah itu ada dan menjauhkan diri dari paham-paham anti Tuhan. Kemudian ciri yang kedua yaitu meyakini dan percaya bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan. Dia adalah maha pencipta atas segala sesuatu. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan Allah itu merupakan zat yang azali, yaitu sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Kemudian ciri beriman yang kepada sifat-sifat bagi Allah yang ketiga yaitu meyakini bahwa yang namanya makhluk itu pasti mati, pasti rusak, pasti binasa. Sedangkan Allah itu maha kekal yang tidak bisa binasa. Kemudian yang keempat yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maha pencipta yang pasti berbeda dari makhluk yang lain. Kemudian ciri selanjutnya yaitu senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit dari banyaknya ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang sifat-sifat bagi Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pesan Ibu, tetap semangat, jangan menyerah, dan terus belajar. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Dengan akhir kata, Assalamualaikum. Akhir kata, kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.